Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Francisca Masih, dosen program studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan Stikes Banyuwangi dengan home base pada program studi Pendidikan Profesi Bidan sejak Januari tahun 2021. Puji Tuhan, tahun ini saya masuk ke dalam daftar dosen nominasi Serdos dan telah dinyatakan eligible. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan dokumentasi unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran berupa video pembelajaran praktikum pemeriksaan obstetri pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah inti keilmuan bidang kebidanan yang saya ampu sejak awal saya menjadi dosen dan sesuai dengan kepakaran Tridharma saya. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan memiliki bobot 6 SKS yang diberikan pada mahasiswa Sarjana Kebidanan semester 3. Sejak tahun 2023, mata kuliah ini telah dikembangkan dengan menerapkan pembelajaran berbasis Outcome Based Education atau OBE. Capaian pembelajaran mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan adalah mahasiswa memperoleh pemahaman yang mendalam secara kognitif, afektif, dan psikomotor berupa pembelajaran dasar tentang kehamilan dan antenatal care, termasuk adaptasi fisiologis dan psikologis, pemeriksaan kehamilan, pemanfaatan terapi komplementer, identifikasi masalah, pemberian KIE dan konseling, serta pendokumentasian asuhan. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan ini dirancang dengan 3 komponen utama, yaitu delivery atau penyampaian materi, interaction atau interaksi antara dosen dan mahasiswa, dan assessment atau penilaian. Adapun bentuk pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan dengan menerapkan student-centered learning, yaitu berupa perkuliahan di kampus, baik secara tatap muka maupun dalam jaringan, dan praktikum di laboratorium dan di lahan praktikum klinik. Metode pembelajaran untuk perkuliahan antara lain, kombinasi antara ceramah, tanya jawab, video pembelajaran, dan diskusi. Sedangkan metode untuk praktikum antara lain, demonstrasi, peer group study, case study, bedside teaching, dan pre-post conference. Metode evaluasi atau penilaian antara lain 60% ranah kognitif yang didapatkan dari penilaian UTS, UAS, dan penugasan, 25% ranah afektif yang didapatkan dari penilaian sikap berdasarkan rubrik dan persentase kehadiran mahasiswa, dan 15% ranah psikomotor yang didapatkan dari penilaian OSCE dan PLKK atau praktikum lahan klinik kebidanan. Rujukan pembelajaran mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan berupa textbooks yang update dan terkini, dan juga berupa integrasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang saya hasilkan bersama dengan tim dosen pengampu lainnya. Sebelum mulai perkuliahan Asuhan Kebidanan Kehamilan, setiap mahasiswa wajib telah menyelesaikan mata kuliah prasyarat di semester 2, yaitu mata kuliah Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan, dan mata kuliah Asuhan Kebidanan Remaja dan Pranikah. Proses pelaksanaan pembelajaran dan penilaian dilengkapi dengan sarana pembelajaran, yaitu Sistem Informasi Akademik atau yang disebut SIAKAT, yang menyediakan fasilitas CBT, Computer Based Test, dan Edlink, yaitu platform pembelajaran inovatif yang telah dilanggan oleh Stikes Banyuwangi sebagai salah satu fasilitas pembelajaran bagi mahasiswa. Adanya fasilitas CBT memudahkan pelaksanaan UTS dan UAS, sedangkan dengan adanya Edlink, saya dapat memberikan materi perkuliahan, penugasan, kuis, memberikan feedback, berdiskusi dengan mahasiswa secara online, dan memberikan informasi lainnya kepada mahasiswa secara terstruktur. Adapun kemampuan akhir yang direncanakan pada pembelajaran praktikum yang akan saya tampilkan selanjutnya adalah mahasiswa mampu mendemonstrasikan pemeriksaan obstetri berupa pemeriksaan palpasi abdomen, penilaian pembesaran uterus, dan denyut jantung janin dalam asuhan kehamilan yang merujuk pada tingkatan ketiga pada kemampuan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor taksonomi Bloom. Adapun bahan kajiannya yaitu pemeriksaan abdomen secara inspeksi dan palpasi,
penilaian pembesaran uterus, dan pemeriksaan denyut jantung janin. Pada praktikum palpasi abdomen ini, saya juga menggunakan MEPA, yaitu inovasi belajar mahasiswa untuk pemeriksaan kehamilan yang dihasilkan oleh tim PKMK Mahasiswa Kebidanan yang saya bimbing dan telah lolos pendanaan dari Belmawa Dikti pada tahun 2024. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan saya tentang pembelajaran yang saya lakukan selama ini. Video selanjutnya menampilkan pembelajaran praktikum pemeriksaan obstetri yang telah saya lakukan di laboratorium dengan metode demonstrasi dan peer. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Mbak. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, sehat-sehat semua ya. Oke, pada pagi hari ini kita sudah berkumpul di laboratorium dalam rangka pembelajaran praktikum. Ya, sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran praktikum, yaitu pemeriksaan abdomen dengan palpasi Leopard, tinggi fundus uteri, dan juga denyut jantung janin. Ya. Kalian semua sudah mendapatkan modul praktikum ya? Sudah. Bu Siska sudah kirimkan melalui adlink ya. Pada modul praktikum sudah dijelaskan mulai deskripsi dan seterusnya sampai ada juga penjelasan terkait dengan daftar tilik dari pemeriksaan yang akan kita pelajari. Oke, sebelumnya saya mau review dulu. Ya. Pemeriksaan palpasi Leopard itu kan terdiri dari berapa? 4 ya. Oke. Ada yang tahu atau bisa menjelaskan Leopard 1 bertujuan untuk apa? Saya belum. Oke, silahkan Angel. Ya, kalau Leopard 1 itu untuk menentukan bagian di perut ibu itu atau di fundus itu kepala atau bokong bayi. Oke. Selain yang dijelaskan oleh Angel, ada yang mau menjelaskan lagi? Saya belum. Oke, Jenny. Leopard 1 itu untuk mengukur tinggi fundus uteri dan untuk mengetahui untuk apa yang ada bagian pada perut atas itu. Oke, terima kasih jawabannya. Jadi Leopard 1 bertujuan untuk mengetahui tinggi fundus uteri dan menentukan bagian apa dari janin yang terletak pada bagian atas perut ibu. Ya. Oke, nah capaian ya sesuai yang tertulis di sini, yaitu capaian praktikumnya adalah agar mahasiswa ya kalian semua nanti mampu mendemonstrasikan atau melakukan pemeriksaan dengan pantom, melakukan pemeriksaan abdomen dengan palpasi Leopard, tinggi fundus uteri, dan juga denyut jantung janin. Ya. Pada modul juga sudah ada kasus, yaitu kasus yang akan kita tangani pada pembelajaran praktikum ini adalah seorang ibu hamil, gravida pertama, ya belum pernah melahirkan, dan juga tidak memiliki riwayat abortus, usianya 27 tahun, dan saat ini hamil, usia kehamilannya 31 minggu. Ya, nanti itu yang akan kita praktekkan. Ya. Oke. Oke, sesuai dengan checklist atau daftar tilik, ya. Bu Siska akan mulai mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan pemeriksaan palpasi Leopard, TFU, dan juga DJJ. Ya, nantinya setelah Bu Siska mendemonstrasikan, silakan ada 2 dari antara kalian sebagai bidan dan sebagai ibu hamil, ya, menggunakan MEPA, ya, MEPA, ya. Nanti akan kita praktekkan setelah saya mendemonstrasikan secara rinci dan detail terkait pemeriksaan ini. Baik, Ibu. Oke, ya kita mulai ya. Ya. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pemeriksaan antenatal care. Ya, pemeriksaan antenatal care sebelumnya kita lakukan anamnesis dulu. Ya, setelah anamnesis kita lakukan pemeriksaan fisik ya di data objektif gitu ya. Nah, pemeriksaan yang kita lakukan itu bagian kecil dari pemeriksaan-pemeriksaan yang antenatal care itu ya. Nah, tentunya kita perlu mengucapkan salam sebelumnya kepada pasien ya. Kita ucapkan salam, kita juga melakukan cuci tangan terlebih dahulu ya. Pre-memori ya, cuci tangan ya. Saat kita mau melakukan pemeriksaan juga kita sampaikan kepada ibu untuk mengosongkan kandung kemih terlebih dahulu. Ya, selanjutnya
apabila ada perhiasan ya yang kita gunakan sebaiknya dilepas. Nah, jam tangan nanti kita gunakan untuk melakukan pemeriksaan DJJ ya, untuk membedakan apakah ini denyut jantung janin atau nadi ya. Dan kalau kita menggunakan funan ya, kita perlu menggunakan jam tangan ya. Ya, cincin dilepas, perhiasan dilepas ya. Prinsip melakukan pemeriksaan palpasi leopard itu prinsipnya bersih. Kita tidak menggunakan sarung tangan ya. Pada leopard 1 sampai 3, ibu dipersilahkan berbaring ya. Nanti bahunya sampai bahu ya itu diganjal dengan bantal ya. Selanjutnya leopard 1 sampai 3 kakinya ditekuk ya. Kakinya ditekuk. Leopard 4 baru kaki diluruskan. Saat kita belum melakukan pemeriksaan, pastikan kita inform consent, kita izin. Ya, kita izin pada ibu karena harus membebaskan area perut dari pakaian, gitu ya. Kalau kita mau menurunkan atau bajunya mau disingsingkan, kita juga harus izin kepada ibu terlebih dahulu. Ya. Sebelum kita menjamah tangan ibu, ya, karena karakteristik tangan kita itu berbeda. Ada yang tangannya gampang berkeringat, ada yang hangat, ada yang dingin. Ya. Maka agar nyaman saat menyentuh kulit perut ibu, kita perlu setelah mencuci tangan, kita keringkan, lalu kita gosokkan telapak tangan. Baru kita letakkan di perut ibu. Itu prinsipnya. Ya, oke. Kita mulai ya. Silakan sambil menyimak modul, sambil boleh fokus melihat demonstrasi yang saya lakukan. Ya. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya Bidan Siska di sini pada pagi hari ini. Ibu tadi sudah dilakukan pemeriksaan, sudah diukur berat badan, tinggi badan. Nah, saat ini saya mau melakukan pemeriksaan di bagian perut ibu. Untuk kita tahu bagian-bagian dari titik janin, Ibu, ya. Nah, nanti perut ibu dibuka ya bajunya, ya. Selanjutnya kakinya ditekuk. Ibu silakan tidur dengan nyaman, ya. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Apabila Ibu sudah bersedia, maka kita turunkan selimut ya, atau kita pakaikan selimut. Ya, silahkan Ibu dibuka bajunya ya. Saya izin permisi ya Ibu. Oke. Ya, kita turunkan sampai sebatas ini. Yang pertama, kita lakukan pemeriksaan untuk menentukan tinggi fundus uteri, yaitu yang masuk dalam rangkaian pemeriksaan palpasi leopard. Ya. Kedua tangan kita gosok. Kaki ditekuk, ya. Pemeriksa menghadap ke ibu. Ya. Permisi ya ibu, posisi ada di kedua tengah perut ibu, lalu kita tengahkan perut ibu. Dari sini lalu kita arahkan ke fundus atau bagian atas perut ibu secara perlahan-lahan. Oke, sampai ke fundus, ya. Fiksasi dengan tangan kiri, ya. Setelah kita fiksasi, ya, kita ambil Medline. Gunakan Medline secara terbalik, ya. Mulai dari fundus sampai ke simfisis. Ya. Fiksasi tangan kiri jangan sampai lepas. Kita lihat hasilnya ada dari sini hasilnya 29 cm. Ya, kita ingat-ingat ya, atau kita bisa sampaikan kepada pasien. Ibu hasilnya tingginya 29 cm ya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan di area fundus, leopard 1. Untuk menentukan bagian apa yang terdapat di bagian fundus ibu, apakah itu kepala atau bokong atau yang lain. Apabila teraba melebar, ya, tidak bulat, ya, sepertinya adalah bokong. Ya. Untuk memastikan bagian-bagian itu apakah benar atau tidak, kita harus menyelesaikan sampai leopard 4. Ya. Kalau teraba kosong, tidak ada bagian, berarti mungkin presentasinya melintang. Ya. Tapi kalau bulat, keras, ya, sepertinya adalah kepala. Fisiologi kehamilan, ya, letak janin apabila di leopard 1 adalah bokong. Untuk berpindah ke leopard 2, ya, selanjutnya kita arahkan ke kiri dan kanan perut ibu. Ya. Agar kita memeriksa bagian
untuk tahu bagian janin yang ada di kiri perut ibu, maka kita fiksasi menggunakan tangan kiri, ya. Lalu kita raba. Oke. Ya, apabila teraba keras seperti papan, memanjang, berarti itu apa? Punggung. Ya. Untuk mengetahui bagian yang kanan atau kanan perut ibu, ya, maka kita fiksasi menggunakan tangan kanan kita di bagian perut kiri, lalu kita raba. Ya, kita fiksasi secara bergantian. Apabila itu teraba tidak beraturan, tidak memanjang, tidak keras seperti papan, maka kemungkinan itu adalah ekstremitas. Nah, saat kita melakukan ini, kita bisa sambil menyampaikan kepada ibu, wah, ini Bu, ini kayaknya punggungnya didik bayi ada di sebelah kiri nih, ada di sini. Nah, kaki-kakinya ada di sini. Biasanya geraknya gimana? Di sebelah mana yang sering? Ya, kita bisa sampaikan kepada ibu seperti itu. Ya, lanjut Leopard 3. Pada Leopard 3, tangan kita ke bawah. Ya, intinya melakukan Leopard jangan sampai kita melepaskan kedua tangan kita dari perut. Selalu tetap ada di perut, ya. Selanjutnya kita raba di bagian bawah, ya. Posisi pemeriksa tetap, kakinya tetap ditekuk, kaki dari ibu hamil. Lalu kita fiksasi menggunakan tangan kiri dan tangan kanan kita coba goyangkan, ya. Fisiologinya kepala ada di bagian bawah, ya. Pada saat kita goyangkan, apabila itu teraba keras, bulat dan melenting, berarti itu apa? Kepala. Nah, pada saat kita goyangkan, ya, bulat, keras, melenting, oh ternyata ini kepala. Ibu, kepalanya masih bisa digoyang, berarti tandanya belum masuk pintu atas panggul. Apabila susah digoyangkan, berarti sudah masuk pintu atas panggul. Nah, pada saat ke Leopard 3 ini, ya, sebelum kita masuk ke Leopard 4, kita bisa lakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Ya, sekaligus, ya. Kita tahu, coba, tadi misalkan punggungnya ada di sebelah kanan. Bawah ini adalah kepala. Maka punktum maksimum itu andaikan kita bayi ya, ada di sebelah sini. Punggung janin. Maka kalau kita menentukan tinggi punktum maksimum berarti ada di sini posisinya. Ya. Kita langsung praktekkan, ya. Kita berikan jeli terlebih dahulu. Kita persilahkan ibu kakinya diluruskan. Silahkan diluruskan ibu. Lalu kita berikan jeli di sini, ya. Dan langsung kita letakkan di bagian nyalakan. Letakkan di bagian punktum maksimum. Ya. Letakkan di punktum maksimum dan jangan langsung digeser-geser. Tapi letakkan lalu agak dorong sedikit ke dalam untuk memfiksasi suara. Ya. Kalau ini janin sungguhan, pasti akan terdengar. Ya. Apabila tidak terdengar, maka coba miringkan. Miring ke kiri, miring ke kanan, ke atas, ke bawah. Ya. Jangan terburu-buru memindah atau menggeser. Oke. Ya. Apabila fasilitas kesehatan tidak menyediakan Doppler, maka silahkan menggunakan funandoskop. Caranya kaki tetap diluruskan, kita fiksasi ya. Kalau pakai funan tidak boleh ada yang terbuka. Semua harus menutup. Ya. Baru kita gunakan telinga yang paling sensitif. Bu Siska misalkan sebelah kanan ya. Kita dengarkan, kita pegang tangan ibu ya dengan tangan kita, lalu kita pegang jam tangan. Bedakan denyutannya antara denyut jantung janin dan juga nadi ibu. Kalau sudah berbeda, maka silahkan dihitung selama 30 detik. Yang paling bagus selama 60 detik. Ya. Karena biasanya kenyamanan ibu, ya, setiap ibu itu berbeda. Ada yang merasa tidak nyaman, kita bisa hitung sampai 30 detik, nanti hasilnya dikali 2. Begitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita menghitung atau mendengarkan denyut jantung janin, kita juga sampaikan. Wah, ini loh Bu, suaranya kalau pakai Doppler, Ibu bisa tahu ya. Ini denyut jantung dedek bayinya, ya. Biasanya Ibu tersipu malu ya, senang. Lalu selanjutnya, Leopard 4, kaki diluruskan, kita menghadap ke
Kaki ibu. Ibu silahkan diluruskan kakinya ya. Selanjutnya, apabila tadi hasilnya ternyata bisa digoyangkan, ya, melenting. Ya, maka saat kita melakukan pemeriksaan Leopard 4, kedua tangan kita taruh di sini, di bagian simfisis. Apabila belum masuk, berarti dia hasilnya harus konvergen, mengumpul. Ya. Tapi kalau hasilnya ternyata sudah susah, di Leopard 3 tadi susah untuk digoyang, maka kemungkinan sudah masuk. Sudah masuk, maka kedua ujung jari kita tidak bertemu, alias divergen. Nah, baru saat itu kita lakukan juga pemeriksaan menggunakan perjarian. Kalau tangan kita ada di sini, ya, misalkan 2, ya, maka hasilnya 2/3. 3/5 bagian, ya, dari janin sudah masuk pintu atas panggul, ya, kepalanya, ya. Kalau, maaf ya, tadi bukan 2/3, tapi 2/5, ya. Kalau misalkan 1/5, maka yang sudah masuk 4/5. Kalau belum masuk, berarti hasilnya 0/5. hasilnya 5/5. Kalau belum masuk 0/5. 0/5. Ya, oke. Oke, itu tadi kita Bu Siska sudah mendemonstrasikan. Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan? Oke, Angel tadi sudah menjawab. Iya, silakan Intan. Baik, Bu Siska, terima kasih. Mau bertanya, Bu, kenapa ketika kita sebelum melakukan Leopard harus menggosok kedua tangan ya, Bu? Oh ya, oke. Saya review kembali. Kenapa kita sebagai bidan harus menggosok telapak tangan? Karena dengan karakteristik tangan bidan itu berbeda-beda. Kenyamanan dari pasien juga berbeda-beda. Dengan kita menggosok telapak tangan, ya, mengupayakan suhu tangan pemeriksa itu sama dengan perut ibu atau kulit perut ibu. Ya, apalagi kalau kita bekerja di ruang ber-AC, ya, dan juga karakteristik tangan kita yang berbeda, ya. Sehingga pada saat kita melakukan pemeriksaan dari level 1 sampai 4 dan lain-lain, ibu merasa nyaman. Bisa dipahami, Intan? Bisa, Bu. Terima kasih. Oke, ya. Selanjutnya, silakan ada yang bersedia mendemonstrasikan di samping Bu Siska. Jangan takut untuk salah, ya. Sebagai bidan dan juga sebagai pasien. Oke, ini sudah bersiap ya. Andri sebagai bidan. Nah, selanjutnya Ayunda sebagai Ibu hamil. hamil. Ya, kita perhatikan Ayunda dan juga Andri ya berperan ya. Semoga berhasil ya. Silakan Andri dimulai. Selamat pagi Bu Ayunda. Selamat pagi, Bu Bidan. Saya Bidan Andriana, bidan yang akan melakukan pemeriksaan Leopold ya Bu pada Ibu. Ibu tadi sebelumnya sudah buang air kecil? Sudah. Oke. Bu, minta tolong bisa keataskan ya bajunya? Oh, bisa, Bu Bidan. Ini selimutnya dibuka ya? Oke, saya izin buka ya Bu ya. Ibu bersedia? Permisi ya Bu. Bu, ini saya akan melakukan pemeriksaan Leopold nantinya untuk mengetahui bagian-bagian dari dedek janinnya. Oh iya, silakan, Bu Bidan. Saya mulai ya Bu. Iya. Oh ya Bu, sebelumnya mohon maaf ini kakinya bisa ditekuk dulu ya. Iya. Saya mulai. Hangat Bu? Hangat. Nyaman? Saya periksa ya Bu. Bu, ini dedek janinnya tingginya sampai segini. Saya ukur dulu pakai Medlin ya Bu. Iya. Tingginya 32 cm, normal ya Bu. Iya. Selanjutnya kita mau lihat ini bagian apa ya yang ada di atas. Ini lebar Bu, tidak melenting, tidak keras, berarti ini bokong Bu yang ada di atas. Selanjutnya, ya saya periksa bagian sisi kanan sama kirinya ya Bu. Saya periksa yang sisi kiri dulu. Mohon maaf yang kanan. Bu, ini sisi kanan perut Ibu, ini seperti papan panjang gitu Bu, terus keras. Ini bagian punggung ya Bu. Oh, punggungnya sebelah kanan berarti ya? Oke, terus saya periksa bagian kirinya, permisi. Sakit Bu, kalau sakit bilang Iya, nggih. nggak sakit, Bu Bidan.
Di sini kayak kecil-kecil gitu Bu, tidak beraturan. Berarti ini bagian terkecil yaitu kaki sama tangannya dedek bayinya. Iya, Oke. pantas yang sering bergerak yang sebelah kiri. Oh iya, nendang-nendang ya Bu. Oke. Terus saya periksa untuk bagian bawahnya ya Bu ya. Saya fiksasi, sip. Bu, permisi ya, nanti kalau enggak nyaman bilang. Iya. Bu, ini di bagian bawah kayaknya keras ini Bu. Ini melenting. Berarti ini kepala ya Bu ya. Oh iya. Ini juga, Bawah. iya masih bisa digoyang. Berarti adiknya masih belum masuk ke pintu atas panggul. Oh gitu. Oke. Berarti masih ini ya Bu Dan, masih bisa masuk di. Ya, nanti Iya. kalau sudah waktunya akan masuk. Siap Bu. Bu, saya mau minta tolong, kakinya mau diluruskan. Saya mau hitung denyut jantung Oh iya, adiknya. Oke. Permisi ya Bu, saya hitung ambil alat-alatnya dulu. Doppler sama gel. Gel. Ini kan tadi punggungnya di sebelah kanan ya Bu. Iya. Nanti saya ngitungnya dari sebelah sini. Iya. Misi ya Bu, agak terasa dingin-dingin. Oh iya. Ya, oke. Nanti kerasa dingin ya Bu. Ini ya Bu, bisa didengar? Iya. Ini denyut jantungnya. Iya. Di cucunya normal ya Bu, 134 kali per menit. Iya, Dan. Sampun. Bu, terus saya mau ngecek tadi kan kalau digoyang tadi masih digoyang ya Bu, berarti bisa digoyang kepalanya. Berarti ini masih bertemu, masih berarti konvergen. Berarti adiknya masih belum masuk PAP untuk level 4-nya. Oh gitu. Oke. Iya, gitu. Nanti mungkin di usia lebih tua lagi, usia kehamilannya akan seiring waktu akan masuk ke PAP Bu. Gitu. Gitu. Sampun Bu. Oke, terima kasih Pak Lon dan Bunda Ayunda. Semangat. Oke, terima kasih Ibu Ayunda. Ya, baik, terima kasih Andri. Sama-sama. Kita mau review sedikit ya. Nah, mungkin karena ini kita periksanya karena di lab ya. Pemeriksaannya sudah oke banget. Nah, tapi ada pemeriksaan tertentu yang sebetulnya kita tidak perlu menjelaskan seperti konvergen itu tadi ya. Ya, kalau kepada ibunya kira-kira ngerti nggak? Nggak tahu ya. Oke, silakan langsung diperiksa aja gitu ya. Tanpa tidak semua leopard itu kita jelaskan kepada ibu ya. Ini apa gitu ya. Oke, tapi secara overall atau secara keseluruhan sudah sangat oke ya. Terima kasih Bu. Silakan duduk kembali. Oke, itu tadi kita sudah belajar ya tentang pemeriksaan abdomen, ya pemeriksaan palpasi leopard. Kita belajar juga mengukur tinggi fundus uterus dan juga melakukan pemeriksaan DJJ. Ya, terima kasih ya. Tadi sudah ada yang demonstrasi juga. Nah selanjutnya seperti biasa setelah Bu Siska mendemonstrasikan, lalu ada beberapa teman yang sudah mendemonstrasikan juga. Selanjutnya silakan kalian membelah diri. Ya, kita gunakan metode peer group study. Ya, jadi silakan belajar berpasang-pasangan menjadi bidan dan juga menjadi ibu hamil bergantian. Ya, sampai jam praktikum selesai. Ya, selanjutnya ada untuk penugasan. Ya, penugasan yaitu setiap kalian membuat video pembelajaran. Ya, silakan boleh pinjam MEPA. Ya, jadi masing-masing pasangan meminjam MEPA. Bergantian sebagai ibu hamil, ya. Kalian video, ya, proses melakukan pemeriksaan seperti Andri tadi, ya. Lalu video itu silahkan dikumpulkan melalui Adlink, ya. Nanti saya akan buatkan penugasan di Adlink. Ya, ada yang ditanyakan terkait penugasan? Bu, Oke, silakan Lingga. Untuk deadline pengumpulannya kapan Bu? Oke, kalian perlu berapa minggu? 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu ya. 1 minggu ya. Ya. 1 minggu atau nanti saya lebih deh 10 hari lah ya.
10 hari ya. Ya, buat video semenarik mungkin ya, dari video itu sebagai bukti bahwa kalian sudah menguasai praktikum ini. Ya. Demikian video pembelajaran sebagai pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi saya. Semoga bermanfaat dan selalu sehat bagi kita semua. Terima kasih.